Peran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilu. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki kewenangan konvensional untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Di dalam Undang-Undang Pemilihan Anggota Legislatif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki kewenangan atribusi yang bersifat khusus dapat menangani sengketa tata usaha negara pemilu. Sengketa tata usaha negara pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten atau kota atau partai politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota. Dengan demikian, sengketa tata usaha negara pemilu merupakan sengketa yang timbul antara pertama, KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu. Kedua, antara KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota yang dicoret dari daftar calon tetap. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditemukan bahwa unsur-unsur sengketa tata usaha negara pemilu merupakan pertama, sengketa dalam bidang tata usaha negara pemilu. Kedua, sengketa yang terjadi antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten atau kota, atau partai politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota. Ketiga, adanya keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota. Pembatasan terhadap objek sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Pemilu tidak terlepas dari adanya kewenangan dan sifat putusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Setiap putusan penyelesaian sengketa yang ditangani oleh Bawaslu semuanya bersifat terakhir dan mengikat, final and binding, yang pengecualiannya masuk menjadi objek kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pemilu. Oleh karena itu, pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu bisa dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Penyelenggaraan tahapan pemilu yang selalu dibatasi oleh waktu menuntut penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu dapat berlangsung dengan cepat. Mengingat hal tersebut, maka proses pengajuan gugatan atas sengketa, perbaikan, dan penyempurnaan gugatan dan sampai dengan adanya putusan diberi batasan waktu yang cukup pendek dan sangat ketat. Untuk waktu pengajuan gugatan undang-undang yang menentukan dilakukan paling lama 3 hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu. Apabila masih kurang lengkap, maka penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila gugatan tersebut tidak diperbaiki dan dilengkapi, maka hakim memberikan putusan gugatan tidak dapat diterima. Jika putusannya seperti ini, maka tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sedangkan jangka waktu bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pemilu untuk memeriksa dan memutus gugatan yang baik dan lengkap dari penggugat diberi waktu paling lama 21 hari kerja. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pemilu, hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung sendiri bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pemilu dan Mahkamah Agung terkait dengan sengketa tata usaha negara pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU wajib menindaklanjutinya paling lama 7 hari kerja setelah putusan diucapkan. Demikian penjelasan singkat terkait dengan penanganan sengketa tata usaha negara pemilu oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Semoga bermanfaat.